Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas FRSKB untuk di sini pembahasan soal ya. Jadi nggak cuma nyebutin FR-nya aja, tapi juga kita akan bahas soal yang keluar. Itu soalnya yang dari teman-teman dan jawabannya yang akan kita bahas. Ini khusus untuk apoteker, yaitu farmasi. Yang jurusannya farmasi dan juga masuk kesehatan umumnya kayak gitu. Langsung aja, FR Farmasi Apoteker Puskesmas. Di sini ada visi Kemenkes, visi Dirjen Alkes, kepanjangan BPJS, undang-undang tentang SJSN, undang-undang tentang tenaga kesehatan, dan lain-lain sampai kodein golongan berapa. Nah, ini semua itu udah saya bahas di yang ini, pembahasan soal jawaban FRSKB CPNS Kesehatan Umum kayak gitu. Jadi kamu bisa cek di sini. Yang bakal dibahas di video ini adalah yang belum pernah saya bahas. Oke. Selanjutnya masih kisi-kisinya sama. Kisi-kisinya selanjutnya ada caker KB suntik. Caker itu artinya cara kerja. Cara kerja KB suntik itu seperti apa? Nah, di sini, cara kerja KB suntik setelah disuntikan hormon progesterogen akan dilepaskan serta bertahap ke dalam aliran darah. Hormon di dalam KB suntik ini dapat mencegah proses pembuahan dengan 3 cara, yaitu cara pertama menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Yang cara kedua, mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuahi sel telur. Cara ketiga, yaitu membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis, sehingga bila ada sel telur yang berhasil dibuahi, sel tersebut tidak akan berkembang, karena kondisi rahim tidak mendukungnya. Nah, agar bekerja dengan efektif, KB suntik itu biasanya diberikan pada 5-7 hari pertama dalam siklus menstruasi. Jika KB suntik digunakan pada saat siklus menstruasi Anda sudah melewati hari ke-7, Anda perlu menggunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom atau pil KB. Apabila Anda baru melahirkan dan sedang menyusui, KB suntik sudah bisa diberikan pada minggu ke-6 setelah bersalin. Jadi, KB suntik juga bisa digunakan pada wanita yang baru saja mengalami keguguran dalam waktu beberapa hari. Ini soal yang cara kerja KB suntik. Selanjutnya, ada esopropranolol. Nah, propranolol adalah obat beta blocker dengan fungsi untuk menangani tekanan darah tinggi, detak jantung tak teratur, gemetar atau kita kenalnya dengan tremor, dan kondisi lainnya. Obat ini digunakan setelah serangan jantung guna meningkatkan kesempatan bertahan hidup. Propranolol juga digunakan untuk mencegah migrain dan nyeri dada. Oke. Selanjutnya ada antidot amfetamin. Amfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani narkolepsi dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Amfetamin bekerja dengan mengubah kadar zat alami tertentu yang mengontrol impuls di dalam otak sehingga meredakan gejala dari kondisi yang diderita. Nih. Oke, selanjutnya adalah obat antiperlipid yang menghambat kolesterol. Obatnya apa? Untuk menghambat kolesterol itu bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat ya. Tapi yang di sini adalah yang ditanya obatnya. Jadi kita masuk ke sini, konsumsi obat. Ada beberapa jenis obat yang mengatasi kondisi hiperlipidemia, yaitu yang pertama, obat golongan statin seperti simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Obat ini terbukti ampuh untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang kedua, asam nikotinat. Obat ini dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan kadar
trigliserida tinggi. Yang ketiga, fibrat, yaitu jenis obat lain untuk menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Gitu. Jadi, untuk mengatasi hiperlipidemia, selain menjalani pola hidup sehat, kamu perlu melakukan pemeriksaan darah berkala agar kadar lemak dalam tubuh itu terpantau. Kamu juga bisa berkonsultasi dengan dokter. Ini sumbernya adalah Halodoc. Oke, kita ke selanjutnya. Selanjutnya yang belum dibahas di sini adalah PHBS di rumah tangga, RT rumah tangga. Perilaku hidup bersih. Ya. Ini juga sebenarnya udah saya bahas, tapi untuk lebih lengkapnya di sini, ayo lakukan hidup bersih dan sehat. PHBS, perilaku hidup bersih sehat. 10 pesan untuk mencapai rumah tangga ini sehat dan bersih. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif. Ketiga, menimbang balita setiap bulan. Keempat, menggunakan air bersih. Kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Keenam, menggunakan jamban sehat. Kedelapan, memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Kesembilan, makan buah dan sayur setiap hari. Kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari, olahraga ringan asal teratur. Dan yang terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Ini adalah perilaku hidup sehat dan bersih dalam rumah tangga. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya. Pelaporan narkopsiko melalui apa? Jadi, narkotika dan psikotropika nasional itu bisa dilaporkan melalui ini, Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika Psikotropika Nasional. Kamu bisa buka webnya, yaitu kalau nggak terlihatan di sini ini sipnap.kemkes.go.id. Nanti di situ kamu bisa login, kamu bisa ngelaporin tentang ini narkopsikotropika. Ini webnya, oke. Selanjutnya, pemusnahan tabung aerosol. Kaleng aerosol. Aerosol itu kecil, tapi harus dikumpulkan dan dibuang bersama dengan limbah biasa dalam kantong plastik hitam dan tidak untuk dibakar. Tuh, cara pembuangannya tidak dibakar ya. Tidak untuk dibakar atau diinsinerasi. Limbah ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong kuning karena akan dikirim ke insinerator. Kaleng aerosol dalam jumlah banyak sebaiknya dikembalikan ke penjualnya atau ke instalasi daur ulang bila ada. Oke. Selanjutnya adalah tentang pemusnahan cairan sito. Ini agak panjang ya. Limbah sito atau sitotoksis sangat berbahaya dan tidak boleh dibuang dengan penimbunan atau ke saluran limbah umum. Di sini keterangannya tidak boleh dibuang ke penimbunan atau limbah umum. 2. Pembuangan yang dianjurkan adalah dikembalikan ke perusahaan penghasil atau distributornya, insinerasi pada suhu tinggi dan degradasi kimia. Yang ketiga, insinerasi pada suhu tinggi sekitar 1200 derajat Celcius itu dibutuhkan untuk menghancurkan semua bahan sitotoksik. Yang keempat, insinerator pirolitik dengan 2 tungku pembakaran pada suhu 1200 Celcius dengan minimum waktu tinggal 2 detik atau suhu 1000 dengan waktu tinggal 5 detik di tungku. Kedua, sangat cocok untuk bahan ini dan dilengkapi dengan penyaring debu. Selanjutnya sampai dengan poin ke-10. Di sini dibaca aja. Oke, kita next ya ke pemusnahan ampul. Ampul itu cara memusnahkannya adalah
Hancurkan ampul dan buang larutan yang telah diencerkan ke saluran pembuangan air. Anti keganasan tidak boleh dibuang ke saluran pembuangan air. Oke. Selanjutnya adalah golongan salmeterol. Salmeterol adalah obat, yaitu merupakan obat bronkodilator, yaitu pembuka saluran udara, yang digunakan untuk mengobati asma atau penyakit paru obstruktif kronis, termasuk bronkitis dan emfisema, yang bekerja dengan cara merelaksasi otot polos saluran pernapasan, membuka saluran napas sehingga meningkatkan aliran udara yang masuk dalam saluran pernapasan. Obat ini digunakan untuk mencegah terjadinya mengecilkan saluran pernapasan akibat setelah berolahraga. Tapi yang ditanya golongan. Golongannya adalah bronkodilator, beta 2 agonis kerja lama. Oke, itu ya. Kita ke selanjutnya. Apoteker diproduksi ada berapa? Kurang maksud sama soalnya, tapi yang jelas kalau departemen produksi itu paling inti, paling banyak jadi incaran apoteker pria, ibarat koki yang memasak di dapur. Apoteker diproduksi harus memasak obat dan memastikan setiap proses pembuatan obat benar sesuai dengan SOP, memenuhi spesifikasi dan tidak gagal. Masalah di produksi itu sangat banyak, ada line steril, line solid, line cepa, masing-masing punya masalah sendiri. Dan apoteker di produksi ini bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan masalah tersebut tanpa mengganggu jadwal produksi. Jadi biasanya apoteker di bagian produksi itu akan langsung bekerja sebagai foreman atau supervisor yang membawahi 50 sampai dengan 60 orang operator. Selain mengatur jadwal, apoteker juga harus bisa menghandle para operator untuk bekerja sesuai dengan SOP. Itu apoteker di produksi. Selanjutnya ada poin CPOTB atau cara pembuatan obat yang baik. Aspek-aspek pada CPOB. Konsep CPOB itu sifatnya dinamis, memerlukan penyesuaian diri dari waktu ke waktu. Nah, aspek-aspek yang merupakan cakupan CPOB tahun 2006 meliputi 12 aspek yang dibicarakan. Yang pertama manajemen mutu, yang kedua personalia, ketiga bangunan dan sarana penunjang, keempat peralatan, kelima sanitasi dan higien, 6 produksi, 7 pengawasan mutu, 8 inspeksi diri dan audit mutu, 9 penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk dan produk kembalian, retur ya maksudnya, 10 dokumentasi, 11 pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, 12 kualifikasi dan validasi. Oke. Oh ini tadi udah kan? Kita ke selanjutnya adalah obat life saving. Oke. Obat life saving, macam-macam obat life saving ada 5 ya. Yang pertama namanya melon, golongan kelas terapi, antidotum dan obat lain untuk keracunan. Indikasi mengatasi overdosis obat tertentu seperti antidepresan, trisiklik, dan aspirin. Dosis, cara pemberian dan lama pemberian. Intravena pada keracunan aspirin, natrium bikarbonat 1,26% diberikan untuk memperbaiki ekresi. Farmakologi, natrium bikarbonat merupakan zat pengalkali yang memberikan ion bikarbonat. Bikarbonat merupakan stabilitas penyimpanan. Natrium bikarbonat stabil di udara kering, namun di udara lembab terurai secara lambat menjadi natrium. Yang kedua, jenis obatnya adalah adrenalin atau epinefrin HC. Sediaan steril yang akan dibuat adalah injeksi adrenalin secara intramuskular, di mana zat yang digunakan adalah epinefrin. Kegunaan dari epinefrin adalah untuk mengembalikan kondisi fisiologis dari gejala darurat seperti edema, rigel, bronkospasme, dan hipotensi. Yang ketiga adalah anti alergi.
atau diphenhydramine (HCI), termasuk antihistamin golongan etanolamin yang mempunyai khasiat antara lain dapat berefek sebagai antihistamin, yaitu dapat mengatasi reaksi alergi. Lanjut ya. Masih mengenai obat life saving, lanjutannya yang keempat adalah sedativa atau depresan SSP. Hipnotik sedatif merupakan golongan obat depresan susunan saraf pusat atau SSP yang relatif, mulai dari yang ringan yaitu menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, koma, dan mati tergantung dosis. Pada dosis terapi obat sedatif menekan aktivitas, menurunkan respon terhadap perangsangan emosi dan menenangkan. Obat hipnotik menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur. Yang terakhir adalah metilprednisolona suksinat. Kortisol dan analog sintetiknya dapat mencegah atau menekan timbulnya gejala inflamasi akibat radiasi, infeksi, zat kimia, mekanik, dan alergen. Gejala ini umumnya berupa kemerahan, rasa sakit, panas, serta pembengkakan di daerah radang. Secara mikroskopik, obat ini kecuali menghambat fenomena inflamasi dini. Yang terakhir adalah manfaat umum KB. Program KB itu mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan juga kesehatan. Pengaturan kelahiran itu memiliki benefit atau keuntungan kesehatan yang nyata. Contohnya, pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Meskipun penggunaan alat atau obat kontrasepsi mempunyai efek samping dan resiko yang kadang-kadang merugikan kesehatan, namun demikian, benefit atau keuntungan penggunaan alat dan obat ini termasuk akan lebih besar jika dibandingkan kontrasepsi yang memberikan resiko kesakitan dan kematian maternal. Program KB itu menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi resiko kematian bayi. Selain memberi keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat, KB juga membantu remaja mengambil keputusan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan proses reproduksinya. Jadi, program KB itu bisa meningkatkan pria untuk ikut bertanggung jawab dalam kesehatan reproduksi mereka dan keluarga. Ini merupakan keuntungan seseorang mengikuti program KB. Sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.